Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah, karena atas rahmat dan hidayahlah sehingga kita dapat berkumpul di tempat insyaallah penuh barakah ini. Salawat berserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Berdiri ya saya di sini, izinkan saya membawakan ceramah yang berjudul Bahaya Sifat Riya. Jamaah yang dimuliakan Allah, apa itu riya? Mengapa riya sangat berbahaya? Pada kesempatan kali ini akan kita bahas masalah riya yang seringkali kita tidak sadari jika dalam hati kita tersembunyi sifat riya. Pengertian riya secara bahasa berarti memperlihatkan atau memamerkan. Secara istilah, riya memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan dilakukan dengan maksud agar orang lain melihatnya dan akhirnya memujinya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ma samma Allahu bihi wa ma yura'i Allahu bihi. Barang siapa yang berbuat baik karena ingin didengar orang lain, sum'an, maka Allah akan memperdengarkan kejelekannya kepada orang lain. Barang siapa yang berbuat baik karena ingin dilihat orang lain, riya, maka Allah akan memperlihatkan kejelekannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, maka bertambah besar pula barang riya akan menghinggapi seseorang. Adanya media sosial yang semakin menyebar di kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga dewasa, ternyata mengandung bahaya besar yang dapat menyebabkan rasa riya. Kecenderungan orang bermain media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya adalah sebagai status kegiatan apa saja mereka lakukan. Bahayanya adalah ketika mereka sampai memposting amal ibadah mereka, karena tanpa disadari hal ini termasuk perbuatan riya. Hakikat riya adalah memperlihatkan amal ibadah kepada orang lain. Sedangkan media sosial apapun sifatnya adalah sebagai alat untuk memposting apa saja yang diunggah pada miliknya. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam melakukan segala hal. Jangan sampai amal ibadah kita ingin dilihat orang lain, karena akan rugi jika amal ibadah kita terhapus pahalanya gara-gara dalam hati kita tersebut ini pahalanya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa 3 golongan yang pertama kali masuk neraka. Pertama, orang yang berjihad buang karena Allah. Mereka ini adalah mati berperang di jalan Allah. Mereka tidak mau bersungguh-sungguh dalam membela agama Allah. Mereka hanya ingin sebagai orang yang sebagai pejuang atau gagah berani saja. Kedua, orang yang berilmu dan membaca Al-Quran. Maksudnya di sini adalah orang yang memiliki ilmu dan berharap dirinya disebut sebagai orang yang alim. Dan pembaca Al-Quran tersebut adalah mereka yang pandai membaca Al-Quran dan berharap dirinya disebut sebagai orang-orang qari atau hafiz. Yang ketiga, orang bersedekah tetapi mengharap pujian. Mereka ini adalah orang yang mengeluarkan hartanya untuk bersedekah. Namun sebenarnya mereka melakukannya hanya karena ingin disebut sebagai orang yang dermawan, murah hati dan penyantun. Ketiga golongan inilah yang pertama kali masuk neraka. Gara-gara amal ibadah mereka ingin dilihat orang lain, maka neraka tempatnya. Sifat riya adalah sifat yang berbahaya, karena keberadaannya yang seringkali tidak disadari oleh pelakunya. Dari sifat ini menimbulkan beberapa di antaranya. Pertama, riya lebih merusak daripada serigala yang berkembang. Dua, amal soleh akan hilang pengaruh baiknya dan tujuan yang besar bila disertai riya. Tiga, riya menghapus dan membatalkan amal soleh. Empat, riya adalah syirik tersembunyi. Lima, riya mewariskan kehinanan dan kerendahan. Enam, pelaku riya tidak mengalami ganjaran di akhirat. Itulah sedikit ulasan mengenai bahaya sifat riya jika ada di dalam diri manusia. Semoga Allah menghindarkan kita dari sifat riya yang tercela. Amin rabbal alamin. Itulah cara masing-masing yang dapat saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahumma fiq ila atwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.